Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Laude Abdul Solendai dan rekan saya ada Muhammad Faldi dan Siti Aji Pamungkas. Oke, pada kesempatan kali ini kita mengambil topik peran partisipasi masyarakat, wajib pajak, dan pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19. Kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya terjadi untuk pertama kalinya di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, pada tanggal 8 Desember 2019, di mana setelah dilakukan identifikasi mengenai kasus pneumonia misterius tersebut, World Health Organization menamakan penyakit tersebut dengan nama Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus -2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini menular dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di Cina dan lebih dari 190 negara. Sampai pada akhirnya tanggal 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi. Indonesia pertama kalinya mengonfirmasi kasus COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Merespon pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing dan physical distancing sejak awal Maret 2020. Kebijakan tersebut sangat mengganggu rantai nilai dunia usaha sehingga banyak usaha pada berbagai sektor dan skala usaha yang berhenti operasi sementara atau permanen. Gangguan pada rantai nilai dunia usaha tersebut menyebabkan berbagai dampak pada perekonomian Indonesia, yang dalam hal ini juga berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara. Pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam rangka penanganan kasus pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi negaranya perlu melakukan langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif COVID-19 pada perekonomian. Oke, selanjutnya. Sekian, terima kasih. Ya, memasuki pembahasan, masifnya penyebaran COVID-19 membuat peningkatan kasus positif virus ini begitu cepat. Terdata, hingga 15 Agustus 2020 di Indonesia, sudah terdapat 135.123 kasus positif dengan kasus 6.021 orang meninggal dan 89.618 orang dinyatakan sembuh. Merespon hal tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan pembatasan dengan kebijakan social distancing atau jaga jarak antar orang minimal 1,8 meter sejak awal Maret 2020 di banyak tempat yang biasa terjadi keramaian atau kerumunan, yang setelah itu diperluas lagi ranah pembatasan tersebut dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar yang banyak terjadi di banyak daerah di Indonesia. Kebijakan tersebut sangat berdampak pada rantai dunia usaha sehingga banyak usaha dari berbagai macam sektor dan skala usaha yang terpaksa berhenti beroperasi secara sementara atau bahkan permanen. Gangguan pada rantai nilai dunia usaha tersebut juga terjadi di Indonesia dan sangat berdampak bagi perekonomian Indonesia yang menyebabkan perekonomian lesu, di mana pemerintah melalui Menteri Keuangan kembali merevisi target penerimaan pajak di akhir tahun 2020 hanya mengenai ataupun mencapai 1.198,9 turun 4,6% perkiraan sebelumnya, yaitu sebesar 1.254,1 triliun. Dengan kata lain, dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi virus ini menyebabkan lesunya penerimaan pajak, yang dimana pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara, yakni fungsi budgeter, fungsi reguleran, fungsi stabilisasi, dan fungsi redistribusi. Berikut dengan dampak yang disebabkan pandemi COVID-19 ini. Fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya yang sedang menghadapi tantangan berupa melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya aktivitas ekonomi. Fungsi reguleran merupakan fungsi pajak sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Artinya, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi, alat untuk mendorong kegiatan ekspor, proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri,
menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Pandemi melemahkan berbagai sektor penting di Indonesia, baik sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, perindustrian, maupun kesehatan. PSBB membuat gaya hidup masyarakat berubah 180 derajat, sehingga sektor yang sebelumnya menguntungkan justru merugi dan sebaliknya. Fungsi pajak sebagai stabilisasi, dalam hal ini maksudnya adalah pengendalian stabilitas harga. Di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, tentu daya beli atau konsumsi masyarakat menurun untuk menjaga daya beli masyarakat. Maka pemerintah memberikan keringanan pajak. Pajak yang turun akan mengakibatkan konsumsi masyarakat naik guna menjaga perekonomian agar tetap berjalan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terjaga. Fungsi redistribusi pajak yang dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan yang umum termasuk subsidi bagi masyarakat yang tidak mampu. Kebijakan penerapan pajak perdagangan melalui sistem pajak atau PSME sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan upaya untuk dapat menambah penerimaan perpajakan di masa pandemi. Pengenaan pajak kepada penanganan layanan digital diharapkan akan menambah penerimaan pajak yang kemudian akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk subsidi atau bantuan sosial dalam masyarakat. Merespon mengenai permasalahan tersebut, salah satu bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah Indonesia adalah memberikan stimulus fiskal yaitu dengan pemberian insentif pajak. Pajak ialah suatu kewajiban untuk menyerahkan iuran atau sebagian kekayaan kepada negara, yang mana sifatnya ini adalah wajib dan memaksa. Jika tidak dilakukan terdapat sanksi yang mengikuti bagi setiap pelanggarnya. Di masa pandemi seperti saat ini, hampir di seluruh dunia dan berdampak hampir terhadap semua negara di dunia, khususnya negara Indonesia, menyebabkan banyak permasalahan baru, terkhusus pada bidang perekonomian. Karena adanya kebijakan-kebijakan yang membatasi kerumunan tersebut, dalam hal ini perusahaan tidak dapat beroperasi secara maksimal. Banyaknya pekerja yang kehilangan pekerjaan, di mana hal itu semua menyebabkan melemahnya perekonomian di Indonesia, karena daya beli masyarakat yang sangat jauh menurun. Pemerintah Indonesia sebagai pemangku kekuasaan dan pemangku kebijakan sebenarnya telah melakukan beberapa upaya untuk membatasi permasalahan yang timbul dari pandemi seperti ini, yang mencakup dalam hal perpajakan dengan harapan keringanan pajak yang diberikan dan meningkatnya partisipasi masyarakat wajib pajak dapat membantu dalam memulihkan perekonomian negara untuk mewujudkan kebahagiaan bersama dan kesejahteraan untuk mengembalikan stabilitas perekonomian negara yang sedang terpuruk dikarenakan dampak pandemi COVID-19 ini. Adapun saran yang dapat diberikan oleh kelompok kami berdasarkan hasil pembahasan dalam melalui penyusunan makalah ini antara lain pemberian insentif pajak dengan waktu yang lebih panjang dan diperluasnya sektor yang menerima insentif tersebut. Yang mana insentif tersebut dengan harapan setelah dilakukannya pemberian insentif dapat terjadi pemutaran roda perekonomian yang mengarah ke perbaikan ekonomi karena meningkatnya daya beli masyarakat. Kemudian saran kedua kami adalah untuk pemerintah dalam menjamin pelaksanaan pemberian insentif tersebut dapat berlangsung dengan baik dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tersebut demi menghindari tidak terjadinya hal yang tidak semestinya. Kemudian untuk yang saran ketiga dari kami adalah meningkatkan partisipasi aktif masyarakat wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dengan berlandaskan asas gotong royong untuk memulihkan perekonomian nasional sehingga secara perlahan namun pasti kondisi perekonomian negara Indonesia dapat kembali membaik sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini.